Oke, langsung aja ke nomor pertama atau nomor 2 di sini. Soalnya, pilihlah kalimat yang sesuai aturan penulisan bahasa il-teks. Yang pertama, kualitas pendidikan acap kali sering dijadikan cerminan generasi muda pada suatu bangsa. Nah, ini tuh salah ya. Kenapa salah? Karena di sini acap kali dan sering itu bermakna sama ya. Acap kali itu berarti sering dan juga acap kali itu seharusnya penulisannya disatukan. Acap kali. Kayak gini ya. Nah, kita lihat yang kedua. Indonesia sebagai negara kepulauan selalu bermasalah dalam pemerataan pendidikan. Ini tuh benar, karena di sini nggak ada kesalahan apapun ya. Terus, yang ketiga, hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai komunitas-komunitas, baik dalam skala nasional maupun lokal. Udah kelihatan banget ya kalau di sini ada berbagai dan komunitas-komunitas. Kalau keduanya itu jadi mubazir, alias kalau mau hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai komunitas atau munculnya komunitas-komunitas. Gak boleh ada dua-duanya, berarti ini salah. Dan yang terakhir, solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia adalah dengan mendatangkan tenaga pengajar ke pelosok negeri. Ini juga nggak ada kesalahan ya. Berarti nomor 2 ini jawabannya 2 dan 4. Segini dulu mungkin ada yang mau ditanyain. Oke, aku anggap gak ada ya. Yang berikutnya, nomor 4. Pilihlah penulisan kata yang benar. Yang pertama, 5 kilo. Nah, ini 5 kilo itu penulisannya harus dipisah ya. Karena ini tuh penulisan ukuran harus ada spasi di antaranya. Gak boleh disatuin kayak gini. Terus nomor 2, berdasarkan EYD 5 memang benar kalau penulisan waktu itu bisa 21.30 dan bisa juga 21.230. Tapi berdasarkan PUEBI yang sebelumnya memang yang ini yang benar. Jadi untuk sekarang kita menganggap bahwa nomor 2 ini benar karena bisa digunakan keduanya. Nah, yang berikutnya adalah 1/1. Nah, ini tuh benar karena kata per ini setelah per ada angka 1, ini tuh maksudnya tuh arti dari per ini seperti demi, tiap, sama mulai, melalui, itu tuh harus dipisah. Kalau misalnya bukan, itu harus disatuin gitu. Nah, yang keempat, ini juga benar karena setelah kata se digabung dengan kecamatan, itu harus ada kata hubung, bukan kata hubung, tanda hubung garis hubung di sini, terus diikuti oleh huruf kapital. Oke, berarti yang benar itu 2 sama 4 ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Mungkin lewat chat aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, pilihlah penulisan unsur serapan yang benar. Yang pertama, coklat. Ini benar ya, karena di KBBI itu coklat bukan coklat, gak ada E-nya. Ini E. Kalau coklat itu baru benar. Nah, yang kedua, akte. Akte itu salah, ini tuh gak baku. Yang benar itu akta. Yang berikutnya, antre. Ini benar ya, yang gak baku itu antri. Nah, yang terakhir ada faksimili. Harusnya ini tulisannya pakai E. Mungkin
tips dari aku emang kalian harus hafal aja. Kalian harus lihat KBBI, mana yang kata yang baku, mana yang enggak. Karena emang agak sulit juga kalau misalnya kalian nggak hafal. Tuh. Berarti jawaban nomor 5 ini yang 1 dan 3. Gampang ya guys? Oke, karena ini nggak begitu pusing, aku lanjut aja dulu ke nomor, langsung skip ke nomor 20. Pilihlah bentukan kata yang benar. Yang pertama, mengesampingkan. Ini itu benar. Kenapa? Karena kata dasarnya itu dari me ditambah ke ditambah samping. Jadi, yang lebur itu huruf K yang ada di sini. Makanya jadi mengesampingkan. Nah, itu yang kedua, memperkarakan. Nah, ini salah karena P-nya nggak lebur. Harusnya memerkarakan. Kayak yang udah kalian pelajari dari SD gitu ya. Kalau KTSP itu, huruf KTSP itu pasti lebur. Nah, yang berikutnya adalah penstandaran. Nah, ini benar ya, walaupun huruf awalnya S, tapi ini tuh benar. Kenapa? Karena ini tuh huruf dasarnya standar, tapi setelah huruf S diikuti oleh huruf konsonan, makanya nggak bisa lebur. Gitu. Kalau misalnya huruf S diikuti oleh vokal, itu baru bisa lebur. Nah, untuk yang berikutnya juga, pengkerdilan, ini tuh nggak ada artinya ya. Memang ada artinya, cuman salah. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku langsung lanjut aja ke nomor 21. Yang pertama ada pasca gempa. Ini benar ya, karena di sini ada pasca. Pasca itu dia tuh kayak unsur terikat gitu. Jadi, kalau misalnya ada unsur terikat, maka kata berikutnya harus disambung gitu. Jadi, di sini nggak ada jeda di antara kata pasca dengan gempa. Nah, yang berikutnya ada tata tertib. Karena ini tuh bukan unsur terikat. Dua-duanya itu merupakan kata yang nggak terikat gitu. Jadi mereka harus dipisah ya. Jadi ada jeda di antara dua kata ini. Nah, yang berikutnya antar provinsi. Ini juga benar, kasusnya sama kayak yang pertama. Kalau ini tuh unsur terikat, antar itu unsur terikat, makanya ketika digabungkan oleh provinsi, mereka bersatu, gak ada spasi di antara mereka berdua. Nah, yang terakhir, adiluhung. Ini salah karena seharusnya adiluhung itu penulisannya disatukan. Seperti ini. Itu. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Ada yang mau ditanyain? Oke, aku lanjut. Di sini ada memposkan. Memposkan tuh salah. Kenapa? Karena pada dasarnya pos itu merupakan satu suku kata. Jadi setidaknya kalau misalnya kamu mau buat seperti memposting, itu tuh harus jadi mengepost. Dan juga kalau misalnya kalian cek, memposkan itu gak ada di KBBI.
Nah, dan kenapa sih ini pos gak lebur? P, karena P, karena ini tuh cuma satu suku kata. Makanya harus ditambah bukan mem gitu pasangannya tuh. Jadi pasangannya harus sama menge. Yang berikutnya, terpercik. Ini salah juga. Harusnya terpercik. Kenapa R-nya jadi hilang? Karena di sini kata dasarnya, kok percis? Jadi percik ya. Ini percik. Karena ada R di sini, kalian gak boleh naruh R lagi di T. Jadi harus terpercik. Kalau misalnya kalian nulisnya terpercik, itu salah. Yang berikutnya ada mengkilat. Ini udah jelas salah karena balik lagi ke kata SP. Ini jadinya mengilat. Yang terakhir ada pengeboran. Ini sama, kurang lebih kasusnya sama kayak yang nomor 1. Karena cuman kata dasarnya ada satu suku kata, bor, jadi ketika ditambahin jadi pengeboran. Tuh. Jadi jawaban yang benar cuman nomor 4. Oke, aku langsung lanjut aja ya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, langsung tanyain aja. Dan juga kalau misalnya aku kecepatan, tolong kasih tahu. Oke, nomor 23. Di sini yang pertama pemrogram. Di sini benar ya, karena di sini dari ditambah program. Oke, yang berikutnya pengajian. Nah, di sini tuh kita anggap kalau pengajiannya tuh pengajian yang kayak Al-Quran yang kayak gitu. Jadi ini tuh benar karena ditambah kaji ditambah an di mana K-nya lebur gitu. Nah, yang ketiga ada pemerasaran. Ini benar karena ditambah pra sa tuh. Terus yang terakhir pensucian ini salah. Harusnya penyucian karena S-nya lebur. Jadi yang benar 1, 2, dan 3. Oke, nomor 24 udah mulai ke kalimat. Nah, ini ada instruksinya dengan aturan penulisan bahasa IELTS. Nah, yang pertama, penguasaan bahasa tidak hanya diperlukan dalam berkomunikasi, tapi juga membuat pertukaran ide antar manusia semakin berkembang. Nah, ini kalau dilihat ada tidak hanya, tetapi juga kalau ini tuh mereka kayak kata konjungsi gitu. Kalau kata konjungsi kan kayak ada pasangannya. Nah, tidak hanya tuh pasangannya sama tetapi juga. Tuh, jadi ini benar. Yang kedua, pada bab 2 dijelaskan teori-teori yang mendukung hipotesis penelitian. Di sini benar, karena nggak ada yang salah, penulisan bab juga kecil, teori-teori, hipotesis, bukan hipotesa. Yang ketiga, sejak dahulu bangsa Indonesia suka berinteraksi dengan bangsa lain. Nah, ini salah. Seharusnya setelah ada kalimat atau kata sejak dahulu harus disimpan tanda koma. Kenapa? Karena ini tuh keterangan. Kalau misalnya keterangan ditaruh di awal, kalian harus naruh koma di sini. Kalau misalnya nggak ada koma, ini kalimatnya tuh jadi nggak lengkap gitu strukturnya, nggak ada subjek. Jadi kayak cuman keterangan doang sejak dahulu bangsa Indonesia bla 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 kayak gitu. Dan yang terakhir, Andy Warhol merupakan salah satu seniman
yang menjadi tonggak penting gerakan seni lukis di Amerika pada tahun 1970-an. Ini juga benar ya. Kita lihat juga kalau ini penulisannya pakai kata hubung, maksudnya garis hubung gitu. Jadi yang benar 2 dan 4. Yang berikutnya ada nomor 25. Balik lagi ke bentukan kata. Di sini ada bercerita. Ini benar ya, karena ada ber ditambah cerita. C-nya double. Men-stop. Ini pada dasarnya stopnya aja udah salah. Harusnya stop, karena ini tuh udah menjadi kata serapan gitu. Jadi seharusnya ditambah stop sama dengan menyetop. Gitu. Nah, berikutnya ada memperluas. Ini juga benar. Dan yang terakhir ada terperdaya. Tadi kasusnya sama kayak soal sebelumnya. Kalau ada, karena ini kata dasarnya perdaya, kalau ada R di sini, gak boleh ada R lagi. Jadi harusnya terperdaya. Jadi yang benar 1 sama 3. Itu. Oke, selanjutnya nomor 26. Layanan data internet yang kini banyak diperhatikan oleh sebagian pengguna perangkat mobile. Ini tuh kayak kalimatnya kurang lengkap. Karena kurang jelas ini tuh maksudnya apa gitu. Jadi ini salah. Yang berikutnya, bagi mereka yang mana memiliki mobilitas tinggi, tentu membutuhkan kuota internet yang besar. Di sini ada yang mana. Ini tuh kayak terpengaruhi oleh bahasa asing ya. Kayak yang udah dijelasin di kelas kalian mungkin. Ini tuh dari bahasa Inggris, kita nggak pakai yang mana gitu. Jadi ini udah salah. Yang berikutnya, Smart Trend baru luncurkan kartu perdana dengan kuota internet lebih besar yaitu 13 GB. Ini salah. Kenapa salah? Karena ini, kalian lihat di smartphone baru luncurkan, itu tuh ambigu antara memang smart friend-nya yang baru atau baru saja merilis gitu. Jadi ini kalimat ambigu gitu. Salah. Nah, yang terakhir, kartu perdana dengan kuota data internet lebih besar merupakan strategi yang dilakukan Smartfren untuk menjaring banyak pelanggan. Ini juga benar. Jadi yang benar cuma nomor 4. Itu. Berikutnya nomor 27. Sini Kementerian Pariwisata akan mengembangkan 12 destinasi wisata petualangan di Indonesia. Oh ya, ini jangan lupa instruksinya. Pilihlah penggunaan kata bentukan pada kalimat yang benar. Kita fokus aja di yang ini ya. Nah, ini tuh udah benar. Terus yang kedua, wisatawan yang gemar berpetualang dapat melintasi lautan dengan seutas tali di Pulau Ceningan, Bali. Nah, ini yang dimiringin itu salah. Kenapa? Harusnya itu bertualang. Karena kata dasarnya itu bukan ini, tapi dari tualang itu. Jadi ini salah. Yang ketiga, jika beruntung, pengunjung dapat menyaksikan pemakaman tanpa penguburan di Desa Terunyan. Ini juga udah benar.
Dan yang terakhir, di Kepulauan Seribu, wisatawan dapat tinggal di pemukiman penduduk yang mayoritas adalah nelayan. Ini jangan sampai kebalik sama permukiman. Karena ini tuh artinya proses ya. Kalau permukiman baru tempatnya gitu. Jadi ini yang nomor 4 salah. Jadi yang benar nomor 1 sama 3. Aku lanjut lagi ke nomor 28. Nah, kita skip dulu nomor 28. Langsung ke nomor 29 aja. Pilihlah kalimat yang sesuai dengan aturan penulisan bahasa IELTS. Yang pertama, dengan penggunaan gawai yang berlebihan, mengganggu perkembangan bermasyarakat di antara penggunanya. Kalau kalian lihat di sini gak ada kesalahan, jadi ini benar. Yang kedua, semakin banyak menghabiskan waktu dengan gawai, semakin sedikit waktu untuk bermasyarakat. Ini ada kata semakin diikuti oleh koma dan semakin juga benar. Yang ketiga, telepon pintar dapat dengan mudah mengakses internet dan tidak sekadar fungsi komunikasi dan berkirim pesan. Ini juga nggak ada yang salah. Dan yang keempat, komunikasi tatap muka memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Ini tuh kalau mau pakai atau, seharusnya pakai atau aja. Karena seharusnya kalau buat penjelas tuh, karena ini kan maksudnya kayak nonverbal, maksudnya adalah bahasa tubuh. Arti lain gitu kayak translatean. Kalau mau tuh gak boleh pakai atau gitu. Kalau mau pakai tanda kutip 1. Jadi ini salah. Yang benar itu 2, 3. Nomor 30. Pilihlah penulisan unsur serapan yang benar. Yang pertama, server. Ini benar. Komplit. Ini salah karena I-nya harusnya jadi E. Komplek. Ini pelantang, benar. Dan faham itu bukan F, tapi P. Jadi yang benar cuma 1 sama 3. Ini kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau aku ada kesalahan, boleh banget dikoreksi aja ya. Oke, lanjut nomor 31. Nomor 1 ke 15. Ini benar karena setelah ke angka, mereka dihubungkan oleh ini. Oke. Dan yang kedua, 32 ribuan. Di antara ada 32, ada ini. Nah, ini tuh benar. Kenapa sih? Karena ini tuh memperjelas. Memperjelas apa? Hubungan bagian dari kata gitu. Jadi ini tuh maksudnya jadi 32 ribuan. Tuh. Kalau ini yang nomor 3, ini benar ya. Karena RP itu bukan pakai titik dan gak ada spasi. Kalau misalnya kalian nulis rupiah, itu bukan lagi RP titik gitu. Atau RP spasi 125. Nah ini salah, juga salah. Ini udah benar. Nah yang terakhir, 103/5. Ini juga sama kayak yang nomor 2. Ini tuh fungsi dari ini. Itu memperjelas. Nah ini tuh gimana cara bacanya? Kalau misalnya ada
tanda strip gini, berarti mereka tuh kayak satu gitu loh. Ini tuh jadi ditulisnya 103/5 gitu. Beda lagi kalau misalnya di sini ada strip, jadinya 103 gitu. Itu ya. Berarti ini yang benar. Semuanya benar. Oke, kita dilihat lagi. Nomor 32. Pertama, seiring bersamaan dengan modernisasi dunia seni, kesenian Reok Ponorogo semakin terhimpit. Nah, ini salah. Kenapa? Seiring bersamaan tuh apa coba? Artinya sama. Jadi ini mubah. Yang kedua, bukan hanya jumlah pelaku seni yang merosot, ketersediaan bahan untuk membuat dahak merak pun semakin langka. Nah, di sini ada bukan hanya, kan tadi tuh konjungsi itu ada pasangannya ya. Nah, pasangan bukan hanya tuh, melainkan juga. Sedangkan di sini setelah koma nggak ada tuh. Kemana pasangannya? Tuh, di salah. Berikutnya, dadak merah, topeng raksasa yang digunakan dalam reog, dibuat dari bulu merak hijau yang mana dalam bahasa ilmiah disebut Paphomoticus. Nah, ini udah kayak tadi yang aku bahas sebelumnya, ada yang mana, di mana tuh kan, aku juga salah. Nah, ini tuh gak boleh, karena ini terpengaruhi oleh bahasa asing. Jadi ini salah. Yang terakhir, kini Pusat Konservasi Merak Hijau atau PKMH yang ia kelola memiliki luas 800 meter persegi dengan jumlah merak hijau sebanyak 37 ekor. Ini pakai kapital semua ya, karena nama ini juga benar. Jadi ini benar. Oh ya, kalau misalnya kalian penasaran juga, ini ada angka ya. Ini bukan ditulis 800 gitu. Kenapa? Karena itu terdiri dari lebih dari dua suku kata atau lebih itu. Makanya ditulisnya jadi angka. Nah, buat jawaban nomor 32 berarti jawabannya yang 4 aja. Itu. Oke. Selanjutnya nomor 33, PT titik Panasonic Global Energy Indonesia melanjutkan perluasan pabrik baterai koin litium yang ditandai dengan groundbreaking pembangunan fasilitas pabrik keempat di Cibitung, Bekasi. Nah, ini kalian lihat ya, pilihlah penggunaan tanda baca yang benar. Kita fokus ke tanda baca. Di sini nomor 1 ada PT, di mana nulis PT itu gak boleh pakai titik. Harus PT aja. Langsung disertai sama nama ya namanya. Terus yang kedua, artikel memanusiakan mesin dalam koran Tempo memberikan pandangan baru terhadap kemajuan teknologi yang semakin menyisihkan peran manusia dalam dunia kerja. Balik lagi kita fokus ke tanda baca. Di sini ada petik 2 ya. Nah, ini tuh salah. Kenapa? Karena artikel itu, juga artikel tuh harusnya miring. Jadi yang nomor 2 salah. Berikutnya, langsung aja ya, gak usah dibacain. Di sini ada, yaitu
terus ada angka, ini tuh salah. Karena setelah ya itu, ini tuh kayak langsung aja kalau misalnya sebagai kalimat langsung aja nggak usah dinomorin. Yaitu gak perlu pakai titik dua, berubahnya pola interaksi manusia, dan bla bla bla. Jadi ini kalimatnya salah. Terus yang terakhir, padanan kata talk show adalah gelar ucara. Ini kita lihat ada tanda ini ya, petik satu. Nah ini tuh maksudnya arti dari kata sebelumnya. Gitu. Gelar wicara tuh berarti arti dari talk show gitu. Jadi ini tuh benar. Tanda petik satu di sini tuh berfungsi sebagai itu. Gitu. Jadi nomor 33 jawabannya 4. Nomor 34 kita skip juga. Lanjut ke nomor 35. Ada kata mentaati. Ini udah tau lah ya. Salah. Harusnya menaati. Balik lagi. KTSP ada huruf T. Harusnya lebur. Di sini ada penernakan. Ini benar karena pe ditambah ternak tambahan di mana T-nya lebur jadi penernak. Nah, ini ada berdharma. Kayak soal-soal yang udah tadi dibahas. Ini salah. Harusnya berdharma. Kalian ingat aja, kalau kata dasarnya ada R, berarti di sini nggak boleh ada R. Tuh. Nah, yang terakhir ada mengontaminasi, di mana ini kata dasarnya yang berawal dari huruf K, tadi lebur, tadi benar. Jadi jawaban nomor 35 itu 2 dan 4. Berikutnya, kita perhatiin dulu soalnya. Di sini ada huruf kapital dan huruf miring yang benar. Oke. Di sini, jika Inggris mempunyai Stonehenge, Indonesia memiliki situs wisata Batu Soon. Sebenarnya walaupun perintahnya huruf kapital dan huruf miring, tapi ini kalimatnya kurang benar. Karena ada jika di awal. Kenapa? Karena ini tuh harusnya kayak pengandaian gitu kan. Atau ini tuh syarat. Berarti kalau misalnya di sini syarat kayak berarti Indonesia harus punya apa tuh. Sedangkan ini tuh cuman perbandingan doang gitu. Salah ya. Terus yang kedua, lokasi Batu Soon ada di Desa Solor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ini benar. Kenapa? Karena ini nama lokasi kapital, ini desa kapital, kecamatan kapital, kabupaten, sama provinsi. Kenapa benar? Karena kalau misalnya ada nama tempatnya, nah ini tuh harus kapital. Tuh. Berarti yang ini benar. Yang terakhir, belum yang terakhir, ada spot yang digemari pengunjung adalah Menara Padang, Broadwalk, dan Sangkar Sarang Burung. Ini Broadwalk-nya harus miring. Jadi ini salah. Yang terakhir, belum diketahui dengan pasti peristiwa alam penyebab terbentuknya Batu Soon ribuan tahun silam. Ini udah benar ya yang tadi aku bahas. Yang benar cuma nomor 2 sama 4. Oke, aku izin minum dulu ya sebelum lanjut.
Kalau ada yang mau ditanyain, boleh lewat chat aja. Kita lanjut ke nomor 37. Yang pertama, Alvin Toffler, futurolog asal Amerika Serikat, pernah membahas percepatan ekonomi masa depan. Dari yang kalian lihat ini nggak ada kesalahan karena ini nama orang ada koma bla 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 koma ini yang di sini maksudnya itu sebagai penjelas dia itu siapa gitu. Nah, yang kedua, akibat teknologi baru menyebabkan dunia akan mengalami perubahan yang cepat dan fundamental dalam perekonomian. Nah, ini tuh sebenarnya aku juga kurang yakin ya guys, maaf banget. Tapi aku melihat kalau akibat teknologi baru menyebabkan itu kayak kurang sesuatu. Ya makanya itu agak ambigu gitu. Akibat teknologi baru menyebabkan kayak tiba-tiba. Aku maaf gak bisa ngejelasin, tapi ini salah. Berikutnya, pesatnya perkembangan teknologi informasi akan melahirkan ekonomi baru pada era digital. Ini benar. Dalam upaya memberikan ruang berinovasi bagi pemula di bisnis daring memerlukan peraturan yang mendukung. Di sini juga benar. Terus juga di sini ada kata berinovasi. Ini tuh maksudnya kayak membuat inovasi. Jadi dalam upaya memberikan ruang membuat inovasi bagi pemula. Gitu. Nah, ini tuh harusnya jawabannya 1, 3, 4. Tapi nggak ada di opsi. Atau mungkin ini kalian ada yang mau ngoreksi. Tuh. Jadi jawabannya ini aja. Nggak ada di pilihan. Oh iya, ada yang mau ditanyain Kak? Atau ada yang mau ngoreksi aku? Oke, aku lanjut aja. Kalau nggak ada, ke nomor 38. Di sini penggunaan tanda baca. Oke, sekitar 15% dari populasi dunia, 1 miliar orang, diproyeksikan berada di area yang akan dicakup oleh teknologi 5G pada akhir 2020. Nah, ini mungkin bakal mencolok ya, ada tanda kurung siku. Ini itu benar ya. Kenapa benar? Karena ini tuh maksudnya jadi memberi penjelasan dari kata sebelumnya. Dari sekitar 15% dari populasi dunia, sekitar 1 miliar orang. Tuh. Di sini juga nulis 15%, boleh kayak gini. Yang kedua, pada 2026, sebanyak 60% populasi dunia akan menggunakan akses 5G. Ini juga ada 60%, boleh kayak gitu, ini benar. 3, perusahaan peralatan telekomunikasi dari Swedia, Tiongkok, dan Finlandia bersaing untuk menggait konsumen 5G. Di sini ada tanda kutip 1. Ini tuh maksudnya kayak kenapa diginiin? Karena ini tuh seperti kata istilah. Jadi ada maknanya gitu, menggait tuh. Atau ini tuh kayak kurang umum dipakai di kehidupan sehari-hari, makanya ada tanda kutip satunya.
gitu. Ini benar. Dan yang terakhir, pandemi 2020 menjadi katalisator yang mempercepat kebutuhan konektivitas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini nggak ada yang salah juga. Jadi jawabannya semua benar. Yang berikutnya, masalah mutu pendidikan di Jawa Barat perlu peningkatan. Perlu diperhatiin sama kalian. Naruh peningkatan di kalimat ini tuh kurang tepat. Harusnya ditingkatkan. Yang kedua, fenomena baru tentang perilaku para pelajar, semacam tawuran yang tidak dapat dibenarkan baik dari segi agama maupun budaya ketimuran. Nah, ini mungkin kurang bakal ke notice, tapi ini tuh salah. Karena ada kata yang, di mana kata yang ini, dia membuat kalimatnya jadi nirlengkap. Dia itu penghalang predikatnya. Jadi sebaiknya kata yang di sini dihapus. Jadi langsung semacam tawuran tidak dapat dibenarkan. Kayak gitu. Ya, aku tulis dulu. Ketiga, pada bab 2, menjelaskan teori-teori yang mendasari permasalahan. Harusnya menjelaskan ini harusnya bukan tapi di, karena ada kata pada di awalnya. Gitu. Jadi ini salah. Yang berikutnya, faktor penyebab banjir besar yang melanda di kota Jakarta, di antaranya sistem pengendalian banjir dan tata kota yang buruk. Di sini ada di antaranya, dan itu tuh gak diikuti oleh dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu tuh benar. Jadi jawaban 39 nomor 4. Berikutnya nomor 40, berdasarkan pada hasil pemantauan BMKG, Gunung Agung di Bali yang aktif akan terus meningkat. Di sini kalian lihat ya, ada berdasarkan pada, itu padanya gak usah ada. Kalian tuh langsung aja berdasarkan hasil. Karena ini tuh jadi apa ya, mubazir. Harusnya langsung berdasarkan hasil, gak usah ada padanya. Jadi ini salah. Yang kedua, magma Gunung Agung bersifat basa dan letaknya dangkal sehingga daya ledak dan volume ledakannya relatif tidak terlalu besar. Nah, ini salah. Kenapa salah? Ada kata sehingga. Dimana kalau misalnya ada kata sehingga itu sebelumnya harus dikasih koma. Karena emang aturannya udah kayak begitu. Jadi ini salah ya. Yang ketiga, pantauan kedalaman sumber gempa akan berikan informasi bagi perakiraan saat letusan. Ini salah. Karena pantauan kedalaman sumber gempa akan berikan. Ini tuh harusnya diganti jadi memberikan. Kurang tepat untuk naruh berikan di kalimat ini. Yang terakhir, kejadian letusan Gunung Agung pada 1963 sangat bermanfaat bagi upaya mitigasi bencana. Yang ini benar. Tidak ada yang salah.
Jadi nomor 40 jawabannya 4 aja. Berikutnya nomor 41. Pengelola Taman Safari Indonesia dikabarkan menggelar promo akhir tahun yang hanya dapat dinikmati pengendara sepeda motor. Ini benar. Nomor 2, informasi yang tampak dibagikan seorang pengguna Facebook pada 25 November 2020. Nah, ini ada kalian kalau misalnya nganggap ini Facebook. Kenapa sih kapital? Ini tuh karena nama. Jadi, ini harus kapital di awalnya dan gak miring. Walaupun ini tuh bahasa asing gitu. Jadi ini benar. Yang ketiga, Kepala Humas Taman Safari Indonesia Julius Suprihardo menyebutkan iklan promo tersebut merupakan informasi palsu dan menyesatkan. Ini juga kalian lihat ya, Kepala Humas Taman Safari Indonesia, Julius Suprihardo, Nah ini Julius Suprihardo tuh menjelaskan di kalimat sebelumnya, siapa sih gitu. Nah beliau itu Kepala Humas Taman Safari Indonesia. Jadi ini benar. Yang terakhir, Julius menambahkan, pengunjung yang mana pengguna roda 2 akan difasilitasi bus safari untuk berkeliling melihat satwa. Ini balik lagi ya, ada yang mana? Ini terpengaruhi bahasa asing, jadi salah. Yang benar, 1, 2, 3. Nomor 42. Oke, sebelum aku lanjut, kalian kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung ngechat aja, atau misalnya aku ngejelasinnya terlalu cepat, gak jelas, tolong kasih tahu ya. Oke, lanjut nomor 42. Pemanfaatan teknologi mikroorganisme seperti mikoriza terbukti bisa membantu dalam usaha reklamasi lahan yang terdegradasi. Di sini soalnya juga ada tanda baca yang benar. Nah, kita fokus aja ke sini. Ada tanda kutip 2. Nah, ini tuh bukan judul ya. Kalau misalnya memang mau ini jadi kata istilah, harusnya jadi kutipnya 1 aja. Tuh. Itu pun bagian mikroorganisme. Jadi ini malah. Yang berikutnya, Riksi menegaskan. Titik 2, kuncinya adalah pembibitan pohon yang akan digunakan untuk rehabilitasi lahan. Ini udah jelas banget ya. Titik 2 di sini tuh dia nyasar, gak ada fungsinya. Kenapa sih? Karena biasanya titik 2 itu dipakainya kayak di dialog gitu, di naskah. Sedangkan ini menegaskan kuncinya adalah pembibitan bla bla bla, itu nggak perlu titik 2. Jadi ini salah. Yang ketiga, hal senada diungkapkan oleh Dr. Maman Frijaman. Inokulan mycorrhiza membuat tanaman dan ekosistem di below ground menjadi stabil. Nah, ini udah memiring, ada tanda kutip. Nah, ini tuh harusnya tanda miring aja cukup. Gak perlu ada tanda kutip lagi. Ini fungsinya apa gitu. Gak ada. Jadi ini salah. Yang keempat, mycorrhiza adalah simbiosis antara cendawan dengan pohon dalam sistem akar. Ini benar. Jadi jawabannya nomor 4. Selanjutnya nomor 43. Dalam harian Tribun Jabar,
Rizky menulis sebuah artikel berjudul Kegiatan Ekstrakurikuler Hilang. Nah, ini salah ya. Karena padahal tuh kayak sebuah artikel berjudul Kegiatan Ekstrakurikuler Hilang tuh udah bener miring. Karena yang namanya judul artikel, dia tuh harus dimiringin. Nah, ini kurangnya di sini. Tribun Jabarnya harus miring juga. Kenapa? Karena dia itu surat kabar. Nama surat kabar harus miring juga ya. Tapi ini salah. Yang kedua, masihkah Anda berlangganan jurnal narasi, literasi, media, dan budaya? Nah, ini salah. Yang jadi judul cuman dari narasi sampai budaya. Ini jurnalnya nggak perlu miring. Gitu. Nomor 3, sajaknya yang berjudul Nyanyian Alam dimuat dalam antologi puisi Indonesia. Jangan sampai keliru kalau walaupun judul ini gak miring, tapi pakai tanda kutip. Kenapa? Karena ini nama sajak. Kalau nama sajak itu nggak pakai tanda miring, tapi pakai tanda kutip. Nah, sedangkan antologi puisi Indonesia itu judul buku, makanya dia miring. Jadi nomor 3, nah, keempat, Perempuan Berkalung Sorban adalah salah satu buku yang ditulis Abidah El Khaliki. Nah, ini benar karena judul bukunya miring. Tuh. Jadi yang benar nomor 4. Berikutnya nomor 44. Dia bergeming karena terkesima melihat rumah yang awalnya berantakan menjadi rapi dan bersih. Ini bergeming betul. Karena di KBBI juga ada artinya. Kedua, tingkat keterpahaman suatu gagasan bergantung pada cara penyajian. Nah, keterpahaman ini salah karena di KBBI gak ada, terus juga ini kalimat gak ada titiknya. Kalau misalnya memang mau menulis tentang pemahaman, ini digantinya ya jadi pemahaman. Pemahaman. Pemahaman di sini tuh maksudnya kemampuan seseorang dalam memahami gitu. Di KBBI sendiri. Di KBBI itu gak ada arti dari keterpahaman. Tuh. Yang ketiga, saya tidak berkeberatan apabila pertemuan besok dilaksanakan secara daring. Ini benar, karena berkeberatan itu artinya merasa berat atau kurang setuju. Jadi ini benar. Dan yang terakhir, kebijakan perpindahan ibu kota merupakan hal yang biasa terjadi di berbagai negara. Ini salah, karena ini artinya proses. Sedangkan ini kebijakan, proses ibu kota, proses perpindahan, jadi kurang tepat. Jadi nomor 44, jawabannya 1 dan 3. Aku ingetin lagi ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh di kolom chat aja. Yang berikutnya, nomor 45. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, kehadiran teknologi benar-benar amat sangat dirasakan dalam proses pembelajaran. Ini udah sangat metafora banget ya, kayak pakai majas. Ini mubazir banget ya, banget. Benar-benar amat sangat. Jadi ini salah, karena ini mubazir. Yang kedua, dalam kondisi saat ini, tidak mungkin dilakukan belajar secara tatap muka. Kelihatannya kayak yang benar ya, tapi ini salah.
Kenapa? Karena ini belajar. Harusnya pembelajar itu. Belajar apa? Kalau misalnya belajar, kalau pembelajaran kan proses belajar cara tatap muka gitu. Yang berikutnya, sehingga belajar melalui daring menjadi pilihan utama. Nah, ini tuh salah karena ini niat lengkap. Kenapa niat lengkap? Karena ini tiba-tiba ada sehingga di awal kalimat, sedangkan sehingga itu biasanya dia menjadi anak kalimat yang sebelumnya ada koma, titik-titik. Ini misalnya kalimat sebelumnya koma, sehingga bla bla bla. Jadi ini salah. Yang terakhir, meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring sejatinya memberikan manfaat yang banyak. Nah, ini nggak ada yang salah. Jadi jawaban nomor 45, 2 dan 4. Itu. Nomor 46, UAV atau itu harus dapat melakukan pendaratan secara otomatis untuk kemudian dapat kembali ke titik awal, yang mana fitur ini disebut fitur landing. Ya, kita balik lagi. Kita menemukan yang mana ini dia nyasar, dia nggak boleh ada karena terpengaruhi oleh bahasa asing. Kedua, sistem perangkat UEFI dan UEC dibuat untuk meminimalisasikan keterlibatan manusia dalam melakukan pengukuran dan pemetaan zat kimia berbahaya pada suatu daerah. Ini benar. Ini juga kalian bisa lihat meminimalisasikan bukan meminimalisir. Jadi benar. Ketiga, produk ini masih memiliki kekurangan yang mana? Balik lagi, yang mana nih? Otomatis salah. Dan yang terakhir, melalui keberadaan teknologi dan sumber daya yang dimiliki saat ini, perjalanan wisata keluar angkasa sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Ini benar ya. Jadi nomor 46, 2 dan 4. Ini nomor 47. Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani kenaikan kasus COVID-19 di 9 provinsi. Nah, ini kita lihat ya, menugaskan. Ini salah. Harusnya apa dong? Kita harusnya menugasi. Kenapa menugasi? Karena setelah kata ini ada orang gitu. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar. Nah, itu tuh harusnya pakai menugasi. Karena setelah menugasi itu ada siapa. Kalau mau menugaskan, itu setelahnya apa? Apa yang ditugasinya sih? Jadi jangan sampai kebalik. Kalau misalnya kalian butuh contoh, menugaskan apa sih? Nah, biasanya tuh diciriin menugaskan untuk. Jadi kan apa tuh ditugasi untuk apa? Yang berikutnya, sebanyak 2.167 tenaga kesehatan ditugasi untuk menangani pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Ini kata ditugasi harusnya ditugaskan.
kayak yang pertama ini ya. Ini tuh harusnya jadi apa? Bukan ditugasi, tapi ditugaskan untuk gitu. Yang berikutnya, if Jobs menjadi salah satu pewaris kekayaan keluarga Steve Jobs. Ini pewaris artinya yang mewariskan, di mana dia itu harusnya yang dapat warisannya dong, gitu. Harusnya dia namanya ahli waris. Karena dia yang dapat warisannya itu, gitu. Ini salah. Nah, tadi nomor 2 juga salah. Yang keempat, Jennifer Catherine Gates akan mewarisi kekayaan orang tuanya senilai 87,7 miliar dolar. Nah, ini benar. Karena mewarisi. Karena dia itu mendapatkan warisannya gitu. Jadi jangan kebalik sama pewaris ya. Mewarisi itu orang yang dapat, pewaris itu yang ngasih. Tuh. Jadi nomor 47 jawabannya 2 dan 4. Oke, dikit lagi ya. Nomor 48. Kita lihat lagi huruf kapital dan huruf miring. Pertama, kata peladen merupakan padanan kata server. Kelihatannya kayak server tuh kata asing. Tapi sebenarnya itu udah jadi serapan, kata serapan. Jadi dia nggak perlu miring. Jadi benar. Yang berikutnya, Profesor Yasraf Amir Piliang menerbitkan buku yang berjudul Setelah Dunia Dilipat. Nah, ingat ya, EYD 5 itu untuk penulisan judul bukan pakai tanda ini, tapi miring. Oke, ini jelas salah. Ketiga, penelitian genolinguistik mutakhir menunjukkan nenek moyang kita berasal dari wilayah benua Afrika. Ini juga huruf kapital, kita lihat benua Afrika. Ada benua diikuti dengan namanya, berarti B-nya otomatis harus kapital, dan ini A-nya juga harus kapital, benar. Dan yang terakhir, ratusan rumah terendam di Kecamatan Cienteng akibat sistem drainase yang buruk. Balik lagi kayak si benua Afrika ini, kecamatannya nih, K-nya harus kapital. Karena berikutnya ada nama kecamatannya. Jadi ini salah. Nah, nomor 48 yang benar, 1 dan 3. Nomor 49. Kita masih sama soalnya, huruf kapital dan huruf miring. Pertama, salah satu akibat krisis global adalah ketersendatan aliran uang atau cash flow dan modal membengkak. Sini ada 2 kesalahan ya. Ini salah ya. Pertama, ini krisis global. Dia nggak perlu huruf kapital. Harusnya K kecil sama G kecil. Dan yang kedua, ini ada cash flow. Dia harus miring. Karena dia itu kata asing. Itu. Nah, berikutnya, nama Albert Einstein melekat dengan dunia fisika dan menjadi ikon fisika modern. Sini ada F, fisika modern. Nah, kalau di kasus yang ini, fisikanya nggak perlu kapital. F-nya nggak perlu kapital karena ini tuh ilmu fisika. Di mana kalau ilmu itu F-nya nggak perlu besar. Kalau misalnya mata pelajaran kayak pelajaran atau mata kuliah gitu,
dia baru besar. Tuh. Jadi yang nomor 2 ini salah. Hai. Nomor 3. Penelitian mutakhir oleh Ariso Santos menegaskan benua Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Oke, kita lihat ya. Sini benua Atlantis ada namanya. Ini udah benar kapital, tapi kenapa B-nya kecil? Harusnya B-nya besar dong. Jadi ini salah. Terakhir, jika memahami manajemen secara benar, kita akan mendapatkan manfaat yang cukup besar. Ini udah jelas gak ada yang aneh-aneh juga, jadi ini benar. Jawaban nomor 49, nomor 4. Oke. Nomor terakhir nih. Bentar lagi udahan guys. Nomor 50. Pilihlah penulisan kata yang benar. Sapu jagat. Balik lagi ya, kalian itu harus hafal. Itu kayak mau gak mau aja sih dihafal. Kalau sapu jagat itu dipisah. Bukan disatuin kayak gini. Sapu spasi jagat. Ya, walaupun spasinya terlalu besar. Nah, ini yang berikutnya maha perkasa. Menurut EYD 5 ya, jangan ke PUEBI karena kita pakainya EYD 5. Penulisan ini harus besar. Karena ini tuh seperti panggilan Tuhan gitu kan. Jadi tulisannya maha perkasa. M sama P-nya harus besar. Tapi kalian mungkin pernah lihat ya, kalau maha perkasa itu disatuin jadi maha perkasa gitu ya. Nah itu tuh menurut kebijakan sebelumnya. Jadi sekarang ini udah nggak berlaku lagi gitu. Yang ketiga, pertanggungan jawab. Ini salah ya. Karena kata dasarnya kan tanggung jawab tuh. Tapi kenapa an-nya ditaruhnya di sini? Harusnya kalau mau an-nya tuh ada di akhir gitu. Dan kalau misalnya mau nulis ini disatuin. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, benar-benar terakhir nih, penanda tanganan. Ini benar. Karena kasusnya tuh sama kayak tanggung jawab. Kata aslinya tuh dia punya spasi nih. Tanda tangan juga aslinya dipisah. Jadi ketika tanda tangan ditambah an, dia jadi nyatu. Yeay, itu. Jadi jawaban nomor 50, nomor 4. Selesai. Oke, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh, aku tunggu sampai 2127.
Oke, nggak ada. Kalau gitu, ah, aku stop share. Kita sesi dokumentasi. Oke, aku stop recordingnya ya.